Rasulullah SAW datang ke rumahnya Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala. Waktu Nabi datang, anaknya Sa'ad namanya Bashir bin Sa'ad nanya sama Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, Al-Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasulullah, Allah perintahkan kita, umatmu, untuk bersolawat kepadamu. Ya Rasulullah, bagaimana caranya, bacaannya, kami bersolawat kepadamu bila kami bersolawat kepadamu dalam solat? Dalam solat, bagaimana cara baca solawatnya? Kata Abu Mas'ud, ketika Bashir bin Sa'ad nanya, Nabi diam. Lama banget diam. Sampai para sahabat kepengen banget si Bashir tuh kagak nanya sama Nabi. Nabinya diam lama. Nabi didatengin malaikat Jibril, diajarin gimana cara bersolawat itu. Begitu. Akhirnya Nabi jawab, dah baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sampailah innaka hamidum majid. Ini dibilangin bagaimana cara kami baca solawat di dalam solat kami. Itu menunjukkan baca solawat itu hukumnya wajib di dalam solat, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa hadiya asyara salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ay ba'da tasyahudin akhiri. Dan adapun rukun salat yang ke-11-nya yaitu membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud akhir, yakni sesudah membaca tasyahud akhir. Fala tujzi'u qablahu, maka tidak memadai oleh membaca sholawat sebelum membaca tasyahud. Wa aqalluha Allahumma salli ala Muhammad. Adapun minimalnya sholawat yaitu bacaannya Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli, ya Allah, berikanlah sholawat olehmu, ay irhamhu rahmatan makrunatan bita'zim, yakni rahmatilah olehmu akan Nabi Muhammad dengan rahmat yang disertai dengan penghormatan setinggi-tingginya. Au sallallahu ala Muhammad, atau bacaannya sallallahu ala Muhammad. Au ala rasulihi, atau bacaannya sallallahu ala rasulihi. Au ala nabi, atau bacaannya sallallahu ala nabi. Duna Ahmad, tidak memadai bacaannya sallallahu ala Ahmad.
wa sunna fi tasyahhudin akhirin wa qila yajibu salatun ala alihi, dan disunatkan pada membaca tasyahud yang terakhir, dan ada pendapat wajib, bukan sunat tapi wajib membaca sholawat atas keluarga Nabi. Fayaksulu aqallu salati alal al biziyadati wa alihi ma'a aqallis salat, maka hasil oleh sekurang-kurangnya sholawat atas keluarga dengan menambahkan wa alihi serta sekurang-kurangnya sholawat. La fil awali, tidak sunat membaca wa ala alihi sholawat kepada keluarga pada tasyahud awal. Alal asahi, atas qaul asah, libinaihi ala takhfif, karena mendasari tasyahud awal atas meringankan. Wali anna fiha naqla ruknin qawliyin ala qawlin wa huwa mubtilun ala qawlin, dan karena bahwa fiha, pada membaca sholawat kepada keluarga dalam tasyahud awal, yaitu ada memindahkan rukun qauli atas satu pendapat, dan itu membatalkan sholat atas satu pendapat. Wakhtira muqabiluhu, dan dipilih oleh lawanannya yang asah, lisihhati ahaditsa fihi, karena kesahihan beberapa hadis pada muqabil. Wa yusannu akmaluha fi tasyahudin akhirin, dan disunatkan oleh paling sempurnanya sholawat pada tasyahud akhir. Wa huwa, yaitu paling sempurnanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu taqaddama fit tasyahudi, adapun bacaan salam yaitu telah terdahulu pada tasyahud. Falaysa huna ifradus salati anhu, maka tidak ada di sini tasyahud ni oleh menyendirikan sholawat daripada salam. Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad, dan tidak mengapa menambahkan bacaan sayyidina sebelum lafaz Muhammad. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masih membahas rukun-rukun salat, dan kita memasuki rukun yang ke-11 daripada 14 rukun salat yang diterangkan di dalam Fathul Mu'in ini. Yang ke-11 rukun salat itu, saudara, adalah membaca sholawat, membaca sholawat Nabi, membaca sholawat. Jadi baca sholawat ini merupakan rukun daripada rukun sholat. Siapa orang sholat pada tasyahud akhirnya tidak membaca sholawat Nabi, maka sholatnya tidak sah, karena merupakan rukun atau kewajiban di dalam sholat kita. Dari mana dalilnya bahwa sholawat ini wajib sesudah tasyahud akhir ini? Di dalam Al-Quran
pada surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Sallu itu artinya perintah Allah. Al-amru idza tujurrida anil qarina unsuri falil wujub. Segat perintah itu bila tidak ada qarina yang memalingkan, maknanya wajib. Wajib kita baca salawat sama Nabi. Dan para ulama telah ijma' bahwa membaca salawat Nabi itu tidak wajib di luar salat. Di luar salat berarti baca salawat Nabi itu hukumnya wajib di dalam salat. Di dalam salat wajib baca salawat. Begitu pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya, An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'inya, Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari sahabat Nabi Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an Uqbah bin Amir, kata beliau, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'd bin Ubadah, faqala Bashir bin Sa'din, ya Rasulullah, amarana Allah ta'ala an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaika idza sallaina alaika fi salatina. Qala rawi, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Faqala Habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina wa ala ali Muhammad kama barakta wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kata Sidi Abu Mas'ud, Sidi Uqbah radhiyallahu ta'ala an, saat kami di majelisnya Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala an. Waktu Nabi datang, anaknya Sa'ad namanya Bashir bin Sa'ad nanya sama Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, Al-Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasulullah, Allah perintahkan kita, umatmu, untuk bersolawat kepadamu. Ya Rasulullah, bagaimana caranya, bacaannya, kami bersolawat kepadamu bila kami bersolawat kepadamu dalam solat. Dalam solat, bagaimana cara baca solawatnya? Kata Abu Mas'ud, ketika Bashir bin Sa'ad nanya, Nabi diam. Lama banget diam, sampai para sahabat kepengen banget si Bashir tuh kagak nanya sama Nabi. Nabinya diam lama. Nabi didatengin malaikat Jibril, diajarin gimana cara bersolawat itu. Begitu.
Akhirnya Nabi jawab, dah baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampailah innaka hamidum majid. Ini dibilangin bagaimana cara kami baca sholawat di dalam sholat kami. Itu menunjukkan baca sholawat itu hukumnya wajib di dalam sholat, wajib. Begitu, wajib baca sholawat itu wajib hukumnya. Di dalam hadis yang lain, Imamul Baihaqi meriwayatkan hadis dari Sayyidina Sya'bi radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Sya'bi, man lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhud falyu'idis salata. Siapa orang yang kagak baca sholawat Nabi sesudah tasyahudnya, ulangi lagi sholatnya. Itu menunjukkan tasyahud itu hukumnya wajib. Imam Ibnu Umar, sahabat Nabi yang makamnya di Mekah, di Hayyus Syuhada, Muftil Madinah, meriwayatkan hadis. Kata beliau, la tuqbalu salatun illa bi qiraatin wa tasyahudin wa salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat enggak bakalan diterima sama Allah kecuali kudu baca Fatihah, kudu ada baca tasyahud, kudu ada baca sholawat Nabi. Artinya sholawat itu wajib. Lalu tempatnya di mana sholawat ini yang wajib? Ba'dahu, tempatnya sesudah kelar tasyahud akhir. Habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru baca sholawat sesudah beres tasyahud. Saudara sekalian, sholawat ini ada dua materi pokok. Yang pertama adalah syarat-syarat sah baca sholawat. Syarat sah baca sholawat. Yang kedua, sunnah baca sholawat. Ada dua. Lalu mana syarat-syarat sah baca sholawat? Sebagaimana ada syarat-syarat sah pada tasyahud akhir, maka ada pula syarat-syarat sah membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kudu berbahasa Arab. Kudu berbahasa Arab. Tentu bagi yang mampu. Yang nggak bisa, belajar dulu. Bolehlah dia pakai bahasa terjemah yang dia bisa. Tapi kalau pakai logika kita, lebih pendekkan bahasa Arab dibanding bahasa kita panjang. Begitu. Itu begitu. Kudu bahasa Arab. Dua, syaratnya kudu kedengeran kuping sendiri. Mengapa? Oleh karena sholawat ini rukun kauli. Sholawat ini rukun yang harus diucapkan. Kudu
ucapin, kudu diucapin, sehingga kudu ada gerakan lidah yang kedengeran kuping sendiri. Ketiga, syaratnya kudu tertib. Artinya tertib itu sholawatnya kudu setelah beres tasyahud. Tidak sah baca sholawat bila mana sholawat dulu baru tasyahud, sebab wajib kudu tertib. Udah berapa tuh ya? 3. 4, kudu meroikan huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya harus dijaga, kayak Fatihah aja, hurufnya enggak boleh diganti-ganti. Allahumma sholli diganti dengan Allahumma arham, begitu. Jangan begitu. Seperti Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad jadi diganti dengan Ahmad, enggak boleh. Hurufnya harus dijaga, harus dijaga, jangan diganti-ganti. Nanti kita bedah tuh, nggak boleh gantinya, begitu. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammadnya diganti ala Ahmad. Ahmad ini nama Nabi juga, nggak boleh. Hasyir nama Nabi, dan banyak di dalail itu ada 201, diganti yang lainnya, nggak boleh. Muhammad aja. Tapi boleh Muhammadnya diganti dengan Nabi, boleh. Allahumma sholli ala Nabi, boleh, nggak apa-apa. Atau diganti dengan Rasulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah, boleh. Muhammadnya diganti Rasulillah, tidak mengapa, masih disebut meroikan huruf. Dengan Rasulillah hurufnya nambah itu. Tapi kalau Allahumma sholli ala Rasul, Rasul doang, enggak boleh, kurang hurufnya. Tapi kalau Rasulihi boleh. Dah singkatnya Allahumma sholli ala Muhammad, dah gitu. Itu begitu. Udah berapa tuh ya? 4. 5, kudu meroikan tasdid. Tasdidnya jangan ampe hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada berapa tuh? Ada berapa tuh? Hitung dulu. Masa ada 1? Ada 21. Hah? Ada berapa? Ada berapa? 4. Allahumma 2, sholli 1, Muhammad 1, 4. Ada 4 tasdidnya. Jangan kurang. Ini harus diraihkan. Itu mutasahud yang 21. Ini sholawat ngajinya. Jangan ngomong tasahud lagi, jangan. Udah sholawat materinya. Iya, jangan. Kita lagi ngomongin sholawat. Gitu. Itu aturannya. Tasdidnya kudu kita jaga juga tasdidnya. Jangan ampe tasdidnya hilang, jangan ampe. Ini aturannya. Berbicara sholawat. Lalu bacaannya bagaimana? Kalau ngomong bacaan ada 2. Ada bacaan pendek, ada bacaan panjang.
bacaan pendeknya yang bisa sah, satu, Allahumma sholli ala Muhammad, itu satu. Dua, Allahumma sholli ala Nabi. Tiga, Allahumma sholli ala Rasulillah. Empat, Allahumma sholli ala Rasulihi. Boleh. Lima, bacaan pendek masih, yang mana aja saudara baca boleh. Sallallahu ala Muhammad. 6, sallallahu ala Nabi. 7, sallallahu ala Rasulillah. 8, sallallahu ala Rasulihi. Yang mana saudara suka silahkan. Begitu. Dari 8 tuh, yang saudara paling sering baca dan paling suka nomor berapa? Nomor 1, Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1 itu yang saudara suka. Nomor berapa? Nomor 1 ya. Solawat, jangan kemana-mana ngajinya, jangan gitu, jangan. Kita lagi apa? Ngaji ya, ngaji, jangan kemana-mana. Itu satu. Udah tuh. Kemudian sunnah sholawat. Apa sunnah sholawat? 1, dalam tasyahud akhir kudu ditambahi sholawat kepada ahlul bait. Dalam tasyahud akhir, 1, dalam tasyahud akhir kudu ditambahi sholawat kepada keluarga Nabi, kepada ahlul bait, keluarga Nabi. Sunat di tasyahud akhir. Jadi minimal tasyahud akhir itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Begitu aja jadi. Baru salaman dah. Jadi dah. Begitu. Biar pendek. Dua, tidak sunnah bersolawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud awal. Jadi tasyahud awal mentok Allahumma sholli ala Muhammad, mentok. Diri tasyahud awal. Udah berapa tuh ya? 2. 3, membaca solawat yang paling sempurna, sunat, yang disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Sunat itu. Kenapa? Solawat Ibrahimiyah itu Nabi ajarkan langsung, yang nabinya dapat dari Jibril, Jibrilnya dari Allah. Ini paling tingginya solawat.
Bila mana ada orang nadar, kalau jagoan saya di 14 Februari gol menang, kata dia, saya nadar akan baca solawat kepada Nabi dengan paling top markotopnya solawat. Bagaimana cara menunaikan nadarnya? Dengan membaca solawat Ibrahimiyah. Begitu. Karena itu yang paling tingginya solawat. Makanya dibaca di dalam solat. Boleh solawat munjiat, boleh solat mana aja, jadi aja, pokoknya paling tingginya itu. Udah berapa tuh? 3 4 sunat menambahkan sayyidina. Sunat. Jadi jangan Allahumma salli ala Muhammad, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Tambahin sayyidina. Bagaimana dengan hadis la tusayyiduni fis shalah? Jangan baca sayyidina ketika salat. Seluruh ulama hadis sepakat ini hadis palsu. Saking enggak demennya mas sayyidina, ngarang-ngarang hadis. Begitu, banyak hadis palsu. Ada teman kita orang Sunda punya hadis nikmatul udud ba'da dahar. Hadis palsu, hadis palsu, palsu. Nggak ada bahasa Arab udud, nggak ada. Palsu, palsu. Begitu. Jadi nggak ada. Tuh begitu. Jadi andai benar hadis la tusawwiduni, enggak ada sayyada yusayyidu, ada sawwada yusawwidu, fahuwa sayyidunnya itu. Jadi enggak ada. Jadi aman Nabi sunat baca sayyidina nih. Sunat begitu. Itu hukumnya membaca. Ada yang bilang bahwa membaca solawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir bukan sunat tapi hukumnya wajib. Wajib. Ada yang bilang tapi dhaif, wajib. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an pernah bersenandung berbicara salawat kepada keluarga. Ya ahla baiti rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil qur'ani anzalahu kafakum min azimil qadri annakumu man lam yusalli alaikum la salatalah. Kata Nabi, kata Imam Syafi'i, wahai keluarga besar, wahai ahlul baitnya Rasulullah, mencintai kalian harga mati, wajib hukumnya. Allah turunkan di dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Wahai ahlul bait Rasulullah, cukup buat anda semua ketinggian derajat anda bahwasanya siapa yang tidak membaca solawat kepada anda, solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah. Ini kaul dhaif
wajib membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang muktamad sunnah ab'ad, kalau ditinggalin sujud sahwi, salawat kepada keluarga. Bagaimana di dalam tasyahud awal? Tadi udah dibilang sunat tasyahud awal mementok pada lafaz Muhammad, enggak usah ditambahin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa alasannya? Karena tasyahud awal tuh pendek, sehingga enggak usah sampai wa ala ali. Kedua, bila wa ala ali adalah wajib, berarti memindahkan rukun kauli pada bukan tempatnya, dan itu bisa membatalkan sholat. Dalam satu pendapat yang mengatakan wajib wis tasahud awal mementok pada Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bangun diri kalau jadi imam atau sholat sendiri. Adapun jadi makmum mah udah selesai Allahumma sholli ala Muhammad, imam belum bangun juga dari tasawuf awal, terus wa ala ali sayyidina Muhammad, belum bangun juga terus sampai innaka hamidum, ini belum bangun juga terus begitu. Enggak boleh bengong, enggak boleh begitu, enggak boleh bengong begitu, enggak boleh bengong begitu. Ini ngapa ini begitu? Nah, begitu imam nih, kok imam ini ya lama ya, ada yang lirik-lirik, imamnya lagi begini apa begini, gini apa begini, imamnya lagi ragu-ragu ngunjuknya. Aduh tuh imam, ini sholat lain, ini sholat ada aturannya. Urusan pilihanmu terserah Anda, tapi sholatmu ada aturannya. Bagaimana di dalam Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, disuruh salam. Mana salamnya di sholawat Ibrahimiyah? Kok ada sholawat doang? Udah sebelumnya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, itu udah salam. Sehingga bila ada ulama bilang makruh sholawat doang nggak ada salam, enggak makruh, wong ada, ini ada, enggak mesti harus bergandengan, yang penting ada salam. Jadi begitu membaca sholawat. Kenapa yang disebut Nabi Ibrahim? Bukankah Nabi itu banyak? Bahkan dalam satu riwayat ada 124.000 orang Nabi. Kenapa Ibrahim? Sebab rahmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi, semua Nabi tidak banyak kepada ahlul baitnya seperti keberkahan yang Allah berikan kepada ahlul baitnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Allah bilang rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait kepada Nabi Ibrahim di surat apa ya, Hud gitu. Begitu Hud ya, surat Hud begitu Nabi Ibrahim. Kedua, Nabi ini berkat doa daripada Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah yang diamini oleh anaknya Sayyidina Ismail. Ketika Ka'bah udah rapi, dibangun kembali, yang tadinya pondasi doang, porak-poranda banjir besar Nabi Nuh, dibangun kembali. Nabi Ibrahim doa, dan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Ya Allah, utus di tengah-tengah mereka ini
bangsa Arab, bangsa Arab, seorang rasul yang kelahirnya dari mereka, dan tidak ada rasul yang lahir di Arab selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Musnad Ahmad Nabi bilang, ana da'watu abikum Ibrahim, aku ini adalah bagian daripada doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu. Dan kalau ngomongin Ibrahim, keluarganya, ya Nabi masuk anak cucunya juga. Jadi ada salawat khusus umum. Itu begitu. Kenapa sebagaimana kau salawat kepada Ibrahim, emang tinggian Ibrahim sama Nabi? Bukan. Tasbih di sini adalah tasbih min haisul kam, la min haisul kaif. Sama-sama solawat, bukan berbicara ketinggian. Karena tasbih itu enggak mesti kullul wujuh. Tandanya Al-Quran bilang, inna masala Isa indallahi masalu Adam kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti Nabi Adam. Enggak ada bapak. Nabi Adam enggak ada bapak. Meski Nabi Adam enggak ada ibu, tapi ada perumpamaan itu. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Berzikirlah kepada Allah seperti anda ingat sama bapak anda. Ingat Allah kayak ingat bapak? Enggak. Tasbih ini fi ba'dil wujuh, bukan fi kullil wujuh. Intinya salawat Ibrahimiyah udah paling topnya dah dalam salat. Nggak usah diganti-ganti, nggak usah. Ini penting. Dalam sholat aja kudu baca sholawat sama Nabi. Enggak sah sholat kita kalau enggak baca sholawat sama Nabi. Kenapa? Imam Syafi'i itu tulis di dalam kitab Risalah pada muqaddimahnya itu, fama min ni'matin dhahiratin wala batinatin illa wa Rasulullah SAW sababuha al-hadi la syukriyah. Tidak ada nikmat, baik nikmat nampak maupun tidak nampak, agama, dunia, akhirat, terhindar kita dari musibah, dapetin manfaat dalam kehidupan, melainkan sebab terbesarnya Habibuna Muhammad. Maka kudu baca sholawat sama Nabi, kudu baca sholawat sama Nabi. Dalam sholat ini wajib, dalam sholat wajib kita baca sholawat. Kalau di luar sholat enggak wajib, enggak wajib di luar sholat. Tapi biar kata enggak wajib, Nabi suruh kalau pengen tinggi derajatnya kudu baca sholawat. Dan Kiai Fathul Muin ini menyuruh berapa minimal muslim tuh kategori membaca sholat sama Nabi banyak. Fathul Muin, tapi bukan di kitab ini, dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau bilang aqallul iksar khamsumi'ah kulla yaum. Minimal banyak bila anda membaca sholat 500 sehari semalam. Habis sholat 100, 100, 100, 100, 100. Itu berarti anda masuk kategori banyak tingkat dasar, masih SD. Tapi bagus, SD juga sekolah daripada kagak sama sekali. Ngapa? 500. Bahkan Imam Damiri meriwayatkan hadis, man shalla alayya kulla yaum 500 marrah lam yaftakir abadan. Kata Nabi, barang siapa bersolawat kepadaku sabanari 500, meski kredit, kan dari mukanya demen kredit nih, jadi dohor 100, asal 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100, lam yaftakir abadan, maka selamanya tidak mengalami gejala dana rendah. Begitu. Apaan? Iya, tekanan dana rendah, nggak bakal ngalamin susah hidup.
Makanya habis salam suatu saya banyak menyuruh sama kawan majelis, jangan tinggal dah baca salawat Muhammad. Makasih ya Allah. Tidak ada ibadah yang paling spesial yang Allah suruh dan perlu pengorbanan besar selain ibadah sholat. Nabinya kudu montang manting dengan jarak yang amat sangat jauh. Dari Mekah ke Palestina aja udah 2 bulan pulang pergi. Dari bumi ke langit pertama 500 tahun, langit ke-7 aja 3.500 tahun normalnya, apalagi semuntah dan seterusnya. Maka sholat ini Nabi yang ngajarin cara bersyukur sama Allah. Maka habis salam sholat yang diingat pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad begitu. Sallallahu Muhammad. Ingat Nabi, ingat Nabi. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kita harus ingat Nabi. Ingat Nabi. Jarang seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Anies waktu ditanya, kalau Anda ada kesempatan makan berdua, pengen makan sama siapa? Itu jawabnya, saya pengen makan sama Rasulullah. Kalau di hatinya nggak ada mahabbah tinggi sama Nabi, kita aja nggak kepikiran, saya pengennya sama doi. Itu panis. Dari mana itu mulut begitu? Karena di hatinya ada isi mahabbatu Rasulillah. Itu tinggi, memiliki mahabbah kayak begitu. Ketika ditanya mau makan sama siapa kalau Anda berdua, enggak ibunya, enggak bapaknya, enggak bininya, enggak anaknya, saya pengen nama Nabi Muhammad. Itu luar biasa, luar biasa, kayak begitu tuh. Begitu. Kita aja yang tukang ngaji nih belum tentu itu jawabannya, yang tukang ngaji, karena memang sholawat kita kurang, kelasnya latihan, kelasnya latihan. Kudu banyak baca sholawat sama Nabi ini, kudu banyak. Itu begitu. Itu kan luar biasa. Qomat kamitnya sholawat, qomat kamitnya sholawat. Itu kan mahal, mahal. Dan dalam baca sholawat kata kiai kita, wala baksa, tidak mengapa di sini maksudnya bukan sekedar boleh, tapi sunat. Sunat kita membaca Sayyidina, sunat. Tapi boleh kalau saudara nggak mau dalam sholat ini nggak pakai Sayyidina, jangan diomelin. Boleh saja, nggak batalin sholat, enggak. Kan tadi bilang sun, jadi sehingga nggak perlu jadi keributan. Itu aja. Tapi sunnah. Saya tidak paparin Sayyidina dengan panjang, saya sudah sering, karena kita lagi ngaji bab rukun sholat. Segini aja ngaji kita. Ini terakhir belum ya? Berapa kali? Oh, 2 kali lagi. Sebanyak ya. Masya Allah. Wallahu a'lam.